Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Siapkan. Siap, ya. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya ketika bernyanyi diharapkan berdiri. Silakan memimpin lagu, dirijennya Fani. Satu, dua, tiga. Garuda. Berdiri. Pancasila. Berdiri. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini udah ada yang piket? Udah. Coba perhatikan di bawah mejanya masih ada sampah atau tidak? Kalau ada, tolong dipungut dan dibuang di tong sampah. Ada? Ada? Tidak ada? Oke. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu yang telah piket. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Berarti nihil ya. Nihil, hadir semua. Ya, terima kasih. Sebelum mulai kita pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita, Ibu minta dari anak-anak seperti apa maunya? Seperti apa? Oke, yang pertama dari Darel, jangan ribut saat Ibu menerangkan. Ada lagi tambahannya, Fani? Keluar kelas saat Ibu menerangkan. Tidak keluar kelas saat Ibu menerangkan. Ya. Ada lagi? Aiman? Tertib dan disiplin. Nah, bagus. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini dapat kalian simpulkan ada 3. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, tertib dan disiplin. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh keluar masuk kelas. Apa gunanya semuanya? Oke, biar terciptanya pembelajaran yang baik dan bagus ya. Oke. Kita ice breaking, silakan berdiri semuanya. Biar semangat ya, relax. Seperti biasa, relax ya. Kita ice breakingnya akan dipandu oleh Darel. Silakan ke depan, ice breakingnya. Tepuk semangat ya semuanya anak-anak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, lepaskan unek-uneknya. Terima kasih Darel. Dah, kita akan masuk kepada Ibu ada contoh barang ya. Ada contoh barang yang ini. Yang ini dan yang ini. Ya. Tahu anak-anak Ibu ini semua? Tahu.
Minggu yang lalu kita udah belajar mengenai pengelompokan sampah-sampah. Yang pertama ada sampah anorganik, ada sampah organik, dan ada sampah B3. Nah, di antara ketiga ini penggolongannya berbeda-beda ya. Yang ini bisa diurai tapi lama kapasitas uraiannya, dan yang ini organik lebih mudah diurai. Nah, kalau yang ini B3 tidak bisa diurai. Nah, penggolongan sampah ini kalau kita lihat yang pertama ini sampah limbah anorganik, kita akan memanfaatkan menjadi 3R. Tahu 3R seperti minggu yang lalu apa? Oke, reduce, reuse, dan recycle. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan mengenai minggu lalu, Alia? Ya, silakan. Ya, boleh. Ya, reduce, reuse, 3R. Reuse adalah membuat memakai ulang kembali benda yang sudah lama. Sedangkan recycle adalah mengolah kembali bahan-bahan seperti limbah anorganik. Sedangkan reduce itu ya, jadi kata Alia katanya ada 3R, reuse, reduce, dan recycle. Ini bisa dipakai lagi ya nak ya. Kalian dicuci bersih, bisa digantikan isi madu boleh, isi air boleh, isi apa saja boleh. Nah yang kedua di recycle lagi. Kita recycle, kita rubah bentuknya. Ini kalau tidak bermanfaat, bisa kita rubah menjadi pot bunga. Dengan cara dipotong ya. Dipotong. Nah, yang berikutnya yaitu jikalau ini sampah organik ini, kalau ibu gini kan, apa yang terjadi dengan kelas kita? Kotor. Terus apa yang terjadi efeknya ke kita? Tidak nyaman. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Seperti apa bagusnya kelas kita? Tidak ada sampah yang berserakan. Habis itu anak-anak ibu rajin melihat kelas atau memantau kelasnya setiap menit sekali. Ya, adakah ruangannya yang kotor, tidak disapu atau tidak dipel? Ya, ingat ya, kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, gimana menurut anak ibu? Gimana dengan kelas kita hari ini? Bersih, semuanya tertib ya. Tertib, dah. Ya, untuk hari ini jikalau anak ibu tidak menjaga kebersihan kelas, apa yang terjadi? Tidak nyaman dan kotor, ya. Jadi kelas kita nak harus senantiasa bersih, harus tercipta kebersihan ke kelas. Selain kelasnya yang bersih, kita juga harus bersih diri. Sebelum sekolah anak-anak ibu udah mandi? Udah. Apa gunanya bu mandi? Biar segar, biar semangat sekolah, tidak lesu atau loyo. Ya, gimana tanggapannya? Anak-anak ibu gimana? Dengan adanya kebersihan gimana? Apa yang tercipta, Fani? Menjadi nyaman. Itu yang sangat penting sekali ya. Nyaman kita jadinya ya kan. Kalau kita tidak nyaman, risih, bisa nggak kita belajar hari ini? Tidak ya. Oh baik. Nah yang berikutnya, kira-kira dari yang ibu jelaskan tadi mengenai 3R, apa manfaatnya untuk kamu? Ada yang bisa? Aimam? Ya, silakan. Bentar, silakan berdiri. Manfaat 3R sebagai lainnya adalah mengurangi limbah sampah yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Oh, mengurangi. Oke, mengurangi limbah sampah. Habis itu? Limbahnya bisa nggak dimanfaatkan? Bisa Bu, contohnya limbah plastik bekas tempat minyak gitu Bu, bisa dibuat menjadi pot Bu.
Oh iya, berarti yang Bisa diolah pouch ya, kembali. yang pouch ya, yang berdiri ya. Diulang kembali. Oke, apalagi? Sudah Bu, Dibuat itu aja. kerajinan bisa nggak kira-kira? Dibuat kerajinan seperti contoh sampah apa? Dekatkan Kaleng-kaleng mic-nya. gitu Bu, bisa dibuat menjadi kotak pensil contohnya Bu. Oh iya. Udah Bu, itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Aimam. Nah, jadi maksud Aimam tadi yaitu ketika kita ada limbah seperti ini, tidak hanya dibuang nak, tapi dimanfaatkan dan didaur ulang kembali menjadi barang yang mempunyai nilai guna atau menjadi barang yang mempunyai nilai cuan. Ya, kita robah lagi, kita bentuk lagi, terus kita jual kembali. Ya, itulah pelajaran kita yang minggu lalu. Baik, yang minggu ini kita akan membahas tentang, nampak di belakang? Nampak di belakang? Untuk mengetahui air, udara, dan yang oh ya. Lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui aktivitas manusia yang berhubungan dengan pencemaran air, udara, tanah, dengan upaya melestarikan lingkungan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk lebih jelasnya anak-anak ibu semuanya bisa melihat video berikut. Ya. Dah, coba baca. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan apa tadi? Kapan manusia mulai ada di bumi? Sejarah perkembangan alam menurut geologi. Nah, ini zaman dahulu ya. Arkeozoikum. Sebelum ada manusia mungkin ya. Coba kamu perhatikan panasnya, tingkat panasnya coba lihat. Mungkin kita nggak bisa hidup ya nak. Panas. Paleozoikum. Nah, zaman dinosaurus 140 juta tahun lalu. Zaman reptil.
Neozoikum. Nah, ini zaman manusia purba. Mengapa kita perlu menjaga lingkungan alam? Nah, coba lihat itu. Manfaat menjaga lingkungan sebagai tempat produksi makanan. Ya, sebagai tempat produksi makanan. Kalau lingkungan kita tidak jaga, bisa nggak alam memberi kita makanan? Tidak, ya. Nah, itu katanya lingkungan akan mempengaruhi jumlah mutu. Yang kedua, sumber energi. Nah, kita dapat listrik dari mana? Arus sungai, ya, harus dijaga, jangan buang sampah sembarangan. Tempat beraktivitas, tempat kita bermain, ya kan? Lingkungan punya peran penting dalam proses bersosialisasi. Nah, ini yang paling penting, tempat tinggal yang nyaman. Rumahku, istanaku. Ya. Kalau rumah kita tidak nyaman, bisa nggak? Enak nggak? Tidak enak. Nah, kerusakan lingkungan yang sering terjadi di lingkungan. Pencemaran sungai. Ya, membuang sampah di dalam sungai. Bisa terjadi apa? Banjir. Pencemaran air. Apalagi? Ikan-ikan jelasnya pada mati. Ya betul. Ikan-ikan kalau banyak mati, apa yang kita makan? Tidak ada kan? Padahal ikan adalah salah satu sumber protein. Nah, yang kedua, pencemaran udara. Nah, apalagi nih katanya? Asap pabrik sangat beresiko ya udara. Nah, itu coba lihat. Kabut asap di Indonesia. Tahun berapa terjadi pencemaran udara di Riau? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Paling parah tahun 2015. Itu jarak pandang hanya dekat, hanya berapa meter. Bisa tidak melihat orang. Nah, banjir lagi kata dia. Akibat apa banjir? Buang sampah sembarangan. Selokannya penuh dengan sampah. Ya, kalau hujan deras tidak masalah, tapi kalau sampahnya dibuang ke selokan semua, jadi tidak bisa tersumbat, tidak bisa lancar salurannya. Pencemaran tanah, bahan kimia, ini pabrik ya, pabrik-pabrik yang berbahaya, tidak memperdulikan lingkungan. Gagal panen. Apa yang terjadi kalau gagal panen? Tidak dapat makan kita, yang jelasnya sayuran tidak tumbuh dengan baik. Ya. Nah, faktor penyebab kerusakan alam, peristiwa alam kata dia. Di luar kehendak manusia, berarti alam ya ini ya. Erupsi Gunung Semeru. Banyak orang yang meninggal. Perilaku buruk dari aktivitas manusia. Inilah yang paling fatal di antara semuanya. Manusia itu sendiri yang membuat kerusakan terhadap alam. Jadi dia sendiri yang menanggung rasanya, ya kan? Siapa yang menabur
pasti dia yang akan menuai, ya kan? Nah. Ayo kita jaga kebersihan bersama lingkungan alam. Ya. Ayo cari permasalahan lingkungan di sekitarmu dan berikan solusinya. Kalau di lingkungan kita apa? Banjir biasanya ya, Nak. Banjir. Terima kasih. Oke. Udah? Udah nengok videonya tadi? Udah. Baiklah, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Ada yang bertanya sebelumnya? Dari video yang kita tonton tadi? Ada yang bertanya? Aimam, tunggu sebentar. Nih, dekatkan ke mulutnya ya. Oke. Jadi faktor utama dari kerusakan lingkungan itu adalah faktor manusia, Bu. Apakah benar, Bu? Apakah benar? Kamu bertanya faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu terbesarnya yaitu manusia. Kenapa Ibu bilang manusia? Kan kita udah memakai alam, tapi tidak mau menjaga. Ya, itu kuncinya. Kalau kita mau memakai alam, kita harus menjaga dengan baik. Dengan cara apa? Menjaganya. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak menggunakan pupuk berlebihan biar unsur hara di dalam tanah masih hidup. Apalagi? Sudah, Bu, itu aja, Bu. Ya, terima kasih Aimam. Jadi, faktornya yaitu manusia itu sendiri ya. Jadi, kalau kita kita akan memakai alam. Kita hidup di dunia ini hanya untuk kita, tidak kan? Untuk anak cucu kita atau anak generasi berikut kita ya. Jadi untuk itu kita harus menjaga lingkungan kita biar senantiasa apa? Biar senantiasa apa? Biar terjaga lingkungan kita biar apa? Biar awet dan tetap bagus. Jadi anak cucu kita bisa menikmati keindahan alamnya ya. Ya, baik ya. Ibu akan membagi kelompok. Yang pertama kelompok ada Faiz dengan ketua kelompoknya. Kelompok pertama ini kelompok visual ya. Kita kasih nama dengan kelompok visual. Ini tugasnya ya. Nih nama kelompoknya ini ya. Terus yang kedua yaitu kelompok auditori. Nih ya. Fani dan Darel. Nah, kelompok ketiga yaitu kelompok kinestetik. Nih. Aimam, silakan. Ya. Bisa dilihat bukunya. Bisa lihat bukunya. Bisa dilihat bukunya. Aktivitas manusia. Pencemaran air, udara, tanah. Nah, coba perhatikan dari yang tadi ketiga ini poin terpentingnya kan? Ada pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah ya. Pencemaran air, salah satu contohnya apa? Bentar. Berdiri boleh? Contoh pencemaran air itu, Bu, kayak buang sampah sembarangan ke sungai. Buang sampah sembarangan ke sungai. Kalau ke selokan atau ke parit? Iya.
Bisa? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Darel? Darel? Contoh lainnya pembuangan limbah rumah tangga, Bu. Oh iya, limbah apa? Sabun, iya kan? Iya. Iya, sangat tajam. Pampers, apa lagi? Eh, Ya, pencemaran air berarti pembuangan Limbah rumah tangga. limbah rumah tangga. Habis itu sampah, ya. Dah, ya Pak Is. Pencemaran air ya. Pak Is. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, Bu. Ya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan termasuk pencemaran Nah, tanah ya. Pupuk yang berlebihan. Dah, ada lagi yang mau nambahkan? Limbah? Limbah pertanian. Bahaya-bahaya ya nak limbah ya. Nah, yang udara ada? Ya, bentar. Imam, silakan. Contoh Pencemaran? pencemaran udara yang lain antaranya pembuangan Pembakaran? asap dari pabrik Bu atau kebakaran Oh, iya. hutan dan antara lainnya asap polusi dari kendaraan Bu. Hutan, kendaraan, Asap pabrik dan asap pabrik. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi udah dipaparkan oleh teman-teman kalian semua. Jadi pencemaran air, pembuangan limbah rumah tangga, sampah, pencemaran udara, pembakaran hutan, kendaraan dan asap pabrik ya. Kalau pencemaran udara nak, pernah dengar nama negara Selandia Baru? Pernah? Selandia Baru negara paling minus polusi. Artinya apa? Ketika polusinya ada, masyarakatnya dikenakan denda. Pernah dengar nggak? Pernah. Jadi mereka kalau membawa kendaraan bermotor, mengeluarkan asap, mereka dikenai denda. Apalagi kayak speedboat tahu? Mereka kan laut ya. Jadi kalau speedboatnya ada asapnya, itu dikenakan denda. Berarti zero polisi. Pak Is ada apa? Mereka menggunakan kendaraan tapi tidak nol polusi. Artinya apa? Kendaraannya dijaga dengan baik. Setiap bulan diservis, ganti oli. Kendaraannya memang kalau tidak layak memang bukan dibuang, ibaratnya dihancurkan kayak orang Jepang, dihancurkan. Lalu yang orang-orang kaya atau orang-orang tertentu yang bisa membeli kendaraan. Kalau tidak mampu cukup jalan kaki tanpa ada polusi. Berarti zero polusi. Jadi mereka bukan tidak punya kendaraan, mungkin untuk ekonomi menengah ke atas dan untuk menciptakan manusia yang sehat mereka menggunakan jalan kaki. Ya, itu yang digunakan dia. Jadi zero polusi. Nah, katanya kalau pencemaran udara, pembakaran hutan, ini paling parah kita. Sampai kita pernah kena denda oleh negara Malaysia. Kenapa? Tidak lain kita mengirim asap. Pernah dengar nggak? Indonesia rawan kabut asap tahun 2015. Itu paling puncak anak. Sampai ke Australia kita mengirim asap. Ya, tidak yang lain kita kirim, yaitu asap. Ya. Nah, ini yang paling parah nih, pembakaran hutan. Kenapa orang ini membakar hutan? Oke, kenapa tadi Imam ulangi? Kenapa mereka membakar hutan? untuk memperluas lahannya Bu. Ya, oke. Misalnya, terima kasih Ibu contoh ya. Ibu contohkan untuk memperluas lahannya. Mereka ingin membuka perumahan. Kalau menyewa traktor,
alat atau manusia yang diupahkan untuk membersihkan hutan sebanyak itu, berapa banyak habis cuannya? Tidak mampu mereka bayar. Bagus dibakar, kata dia. Dibakar tidak ada biaya, tidak ada efek. Efeknya untuk apa? Untuk masyarakat. Bagi dia tidak ada. Bagi kita sangat banyak sekali. Waktu itu banyak loh anak bayi yang terkena ISPA, ya. Ketika tahun 2015 itu kamu lihat DLHK yang di jalan-jalan itu udara kita ada yang baik, ada yang sedang, ada yang buruk, ya. Jadi seperti itu, ya. Yang terakhir pencemaran tanah. Ini oknum-oknum petani-petani yang tidak bertanggung jawab. Diberinya pupuk banyak-banyak, biar apa? Biar menghasilkan buah yang banyak dan cepat prosesnya, ya. Kalau pupuknya dikasih banyak-banyak sebenarnya tidak bagus, Nak. Dia kan ada aturan, ya. Aturan pupuk sekian untuk sekian untuk sekian. Jadi mereka dikasihnya lah pupuk banyak-banyak. Untuk apa, Bu? Pupuk banyak-banyak dikasihnya. Untuk apa? Biar cepat panennya, biar banyak hasilnya. Dia ingin menghasilkan uang banyak, tetapi unsur hara di dalam tanah tidak diperdulikan. Itu manusia ya, Nak, ya. Kalian gunanya disekolahkan untuk mempunyai pola pikir yang baik, ya. Baik pola pikirnya, disekolahkan untuk mempunyai pola pikir yang baik dan lebih maju, ya. Jadi dari ketiga ini semua, apa yang bisa kita ketahui tentang ini? Jadi pencemaran air, udara dan tanah adalah ulah tangan kita sendiri. Jadi siapa yang harus menjaga? Kita sendiri, ya. Kalau kalian nanti udah besar, mempunyai pabrik, buatlah pabrik yang sehat, ya. Sehat artinya apa, Bu? Tidak membuang limbah pabrik di dalam sungai, ya. Kalau kalian nanti udah besar mempunyai lahan pertanian atau juragan pertanian, mempunyai lahan yang luas, membuat suatu pertanian, buatlah pertanian yang sehat. Artinya apa? Tidak boleh memupuk sembarangan atau yang banyak, ya. Ya, Pak Is? Limbah pabrik yang bagusnya buang kemana, Bu? Limbah Pabrik. yang bagusnya buang kemana? Oke. Ya, pertanyaan dari Pak Is, ada yang bisa membantu? Limbah pabrik yang bagus buang kemana? Ayo, siapa yang bisa? Limbah pabrik contohnya sisa-sisa pembuangan pabrik. Buang kemana? Bisa? Belum, Bu. Belum. Ada yang tahu? Limbah pabrik buang kemana? Ya, sebenarnya kalau soal limbah, kan itu cairan ya, Nak? Iya kan? Pernah dengar nggak kode etik dalam SOP di dalam rumah sakit? Mereka ada limbah kan? Iya kan? Ada limbah darah, ada limbah air-air yang pokoknya yang nggak sehat lah, nggak steril. Itu kan limbah ya. Mereka membuat penyulingan atau membuat tempat limbah sendiri. Mereka kelola limbah sendiri, tidak dibuang sembarangan, tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah aib dari si rumah sakit atau si pabrik. Dia bisa menghasilkan barang yang bagus atau jasa yang bagus, harus bisa mengelola limbah dengan bagus gitu, Pak Is. Ada pengelolaannya, ada SOP-nya, ada tata caranya. Limbah itu nanti entah digalinya tanah, nanti dibuangnya ke dalam sana, lalu dibuatnya lagi saluran. Bisa jadi limbah itu diolah lagi. Limbah diolah lagi, bisa dijadikan pembangkit tenaga listrik. Kalau anak-anak pintar bisa menemukannya, ya. Nah, soal yang Ibu kasih tadi gimana? Udah didiskusikan? Ya, yang tadi udah. Kelompok 1 apa? Visual, membuat gambar nih. Ini yang tadi udah dibuat.
Oh, gambar. Nih. Krayonnya ada? Ada nih. Gambar. Ya, kelompok 1 visual. Ada pertanyaan? Enggak. Kelompok 2 apa tadi, Nak? Fani, apa dibuat apa kelompok 2? Auditori. Ya. Membuat apa tadi di sini? Slogan ya. Udah hafal? Pakai lirik? Iya. Boleh nanti diteskan ya. Boleh ya? Gimana? Devano? Udah hafal yel-yelnya? Kelompok 3, kinestetik. Gimana? Udah bisa kelompoknya? Buku paketnya juga ada ya, bisa dilihat di halaman 56. Buku paketnya bisa dilihat juga untuk tambah-tambahan materinya di halaman 56. Halaman 56. Ya, halaman 56. Oke, nih. Ini udah dibagi kelompoknya. Membuat apa? Kelompok kelas. Ya. Kalau kurang kertasnya ini ya. Apa lagi? Ya. Kalau yang nggak ngerti ya, silakan tanyakan ke Ibu. Gambarnya, oh iya. Siapa buat tuh? Alicia. Cantik gambarnya. Baim apa? Ini siapa? Andrew, lupa terus Ibu. Wah, Andrew Wahyu apa namanya? Nama panjangnya? Oh iya. Ada yang kurang paham? Adalah nama kegiatan kerja yang berlaku sekitar 340 karena kalau disebut dengan Nampak Darel ini kan? Yang ini zaman ini yang tadi. Yang ini. Nih. Ya kan? Pencemaran air ini di laut. Di mana? Iya, iya. Ya, kalau macet kita kan, kalau Indonesia ini polusinya sangat banyak sekali. Ya. Pernah lihat nggak orang membuang sampah di laut? Pernah. Sangat tidak bagus ya. Udah hafal? Radit hafal? Bisa? Oke. Nanti ditampilkan ya satu-satu per kelompok. Siti udah hafal? Gimana, Aimam? Udah? Udah? Kinestetik ya udah dibuat kelompok-kelompoknya. Nih. Boleh. Nanti ini dibacakan ya Nak, hasil kelompok kalian ya. Hasil ininya ya. Oh hasilnya iya. Pokoknya dibacakan lagi. Yang mana? Oke. Yang ini yang dibacakan.
Nih. Inilah dia. Ya, boleh. Boleh. Ada yang belum ngerti? Ya. Ada lagi didiskusikan? Yel-yelnya kayak gimana? Slogannya? Siapa? Bagi dua. Berarti setengah cewek, setengah cowok ya? Oke. Gambarnya udah siap, Alicia? Andrew? Fatia? Diskusi ya? Faiz, ada yang kurang paham? Gambarnya yang terang-terang bagus, nak. Iya. Kalau lingkungan kita tidak bersih, siapa yang merasakan? Kita. Mau jadi malas-malasan? Tidak ya? Nggak sehat kan? Itu irama apa? Oh, pilih. Enggak, tapi iramanya naik delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jadi kalau kalian buat? Oh gitu. Boleh. Tiba stopnya kayak mana? Stopnya gini juga boleh. Ah iya, boleh gini. Terserah, stop gini juga boleh. Stop gini juga boleh. Yang mana bagusnya ya, yang mana baiknya. Ya. Kelompok 1 gimana? Udah selesai diskusinya? Sedikit lagi. Jelas yang dari 3 kategori yang Ibu jelaskan tadi? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Jadi anak-anak Ibu udah paham semua ya? Kalau ada yang kurang diskusinya silakan bertanya. Nabihan udah diskusikan? Oke. Nah, ada yang ragu?
Visual itu penglihatan. Visual. Audio, visual. Audio kan nih telinga. Visual lihat. Audio visual berarti telinga dan mata, penglihatan. Yang dipresentasikan. Boleh yang gambar, boleh yang itu. Gambarnya udah siap? Udah? Udah? Aksi sekolahku melestarikan lingkungan. Pencemaran air, oke. Pencemaran udara, pencemaran tanah, bentuk kerusakan lingkungan. Oke. Nanti dipresentasikan ya. Udah? Udah ada yang siap? Udah? Kelompok 1 udah oke? Oke, kita mulai ya. Menampilkan yang pertama. Silakan kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Ketua kelompoknya berdua boleh, Pak Is dan Alicia. Satu lagi. Mana gambarnya? Tolong tempel di sana, Nak. Ya, tolong tempel di sana ya gambarnya. Oke, gambarnya. Coba anak-anak ibu semua perhatikan. Taruh sini. Taruh. Dah, jelas? Dah, coba perhatikan. Ya, ini kelompok 1. Ada yang bisa menjelaskan kelompok 1? Dari gambarnya, silakan. Ketua kelompoknya, Pak Is, boleh menjelaskan? Biar yang lain, kelompok 2 dan 3 silakan memperhatikan ya. Ya, silakan Pak Is. Jelaskan makna dari gambar tersebut. Ke depan aja. Gambar ini adalah contoh-contoh Aiman, perhatikan. kerusakan lingkungan, Bu. Nah, gambar ini adalah contoh-contoh kerusakan lingkungan ya. Dah, apa lagi? Apa aja kerusakannya? Ada pencemaran air, Ya, pencemaran udara, pencemaran tanah. Itu aja, Bu. Oh iya, katanya ada 3 kerusakannya. Pencemaran air, pencemaran udara, bisa lihat ya. Pencemaran air ini orang membuang sampah dalam sungai atau laut. Pencemaran udara, asap pabrik. Pencemaran tanah, pupuk yang berlebihan ingin mendapatkan hasil yang besar ya. Nah, ini bentuk kerusakan lingkungan ya. Jadi, apa upaya dari ini semua menurut kelompok 1? Silakan jelaskan. Upaya Iya, upayanya. Biar tidak terjadi itu apa yang dilakukan? tidak membuang sampah sembarangan. Oke, dengar semua. Upaya yang dilakukan katanya tidak membuang sampah sembarangan. Lagi? Yang kedua, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan. Tidak menggunakan pupuk secara berlebihan. Terus tidak? Tidak Yang ketiga? tidak membakar sampah. Tidak membakar sampah sembarangan, ya. Atau membakar hutan sembarangan. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Ya, maju semuanya. Ke-7-7-nya oke. Dia akan menampilkan yel-yel. Kita akan menyaksikan kelompok 2 akan menampilkan yel-yel. Silakan. Ini yang perempuannya. Dan ini laki-lakinya. Jagalah alam. Itu kan. Ya, boleh. Dan perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Dia akan menampilkan yel-yel. Nah. Jagalah alam. Alam menjaga kita. Mulai dari diri sendiri. Stop pencemaran hari ini.
Sekian. Sekaliannya katanya jaga Ya, alam alam menjaga kita. pencemaran hari ini mulai di sini ya. Mulai dari Terima diri. kasih kelompok 1. Dah, yang berikutnya kelompok 3, kelompok kinestetik. Silakan, Aiman dengan silakan. Berdua. Gimana hasil diskusinya? Baca soal nomor 1 biar aku langsung. Ya, bacakan. Apa saja bentuk kerusakan lingkungan yang ditemukan? Tunggu, apa saja bentuk kerusakan yang ditemukan, kerusakan yang ditemukan. Oke, menurut kelompok 3 ya, yang ditemukannya. Contohnya adalah sampah plastik yang berserakan di sekitar kantin. Nah, sampah plastik yang berserakan di sekitar kantin. Siapa yang memakai kantin? Manusia, siswa pastinya ya. Terus? Banyak sampahnya? Nah, kedua? 2. Apa faktor penyebabnya? Apa faktor penyebabnya? Karena kurangnya kesadaran dari para siswa. Kurangnya kesadaran dari para siswa. 3. Apa solusi atau aksi nyata yang bisa kalian lakukan? Membuat jadwal piket. Oke. Dah? Paham? Yang ketiga, apa aksi nyata yang bisa kalian lakukan untuk menanggulangi sampah yang ada di kelas? Membuat jadwal piket ya, bergiliran. Misalnya hari Senin si A B B B B C C, hari Selasa sekian-sekian, hari Rabu ini, hari Kamis ini, hari Jumat bla bla bla, hari Sabtu bla bla. Jadi sesuai semuanya anggota kelas dapat jatah masing-masing untuk piket ke kelas. Agar apa? Agar lingkungannya menjadi bersih kembali, Bu. Oh iya, agar apa? Agar lingkungannya menjadi bersih kembali. Oke, agar lingkungannya menjadi bersih kembali. Terima kasih kelompok 3. Ya. Dah? Dah, dari ketiga kelompok ini siapa yang bisa menarik kesimpulan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Darel, dipersilakan. Diri sana aja. Dengarkan baik-baik ya. 2 aja boleh, Bu? 2 aja boleh. Boleh. Menjaga sampah itu membersihkan lingkungan sekolah itu atau lingkungan di sekitar itu sangat penting untuk membuat masyarakatnya lebih tenang dan aman dalam melakukan kegiatan. Oke. Yang kedua, akibat fatal pencemaran yang ada di alam itu merupakan akibat dari manusia itu sendiri. Oh. Dah? Dah, Bu. Oke. Paham yang dimaksud dengan Darel tadi? Dia menyimpulkan. Ada lagi yang menambahkan atau yang menyempurnakan? Ada? Udah pas? Udah pas? Oke. Dah. Untuk yang berikutnya, dari semua pembahasan kita mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah, apa kira-kira yang menurut kalian yang harus kalian tinjau kembali, yang harus kalian perbaiki untuk kedepannya? Apa kira-kira? Ya, Aiman? Yang harus kami perbaiki untuk kedepannya adalah mengubah pola pikir kami untuk mengurai sampah. Oke, pintar ya. Tepuk tangan ke Aiman. Mengolah pola pikir kita ya. Kita melihat kembali kira-kira dari semua kejadian yang terjadi di sini,
apa yang harus kita lakukan biar itu tidak terjadi? Mengolah pikiran kita biar tidak membuang sampah sembarang. Apa gunanya untuk kita mengolah sampah biar tidak membuang sampah sembarangan? Apa gunanya? Biar anak cucu kita kelak akan menikmati alam yang sama seperti yang kita rasakan. Masa kalian aja yang bisa merasakan nikmatnya pemandangan hijau? Jadi biar anak cucu kita juga merasakan. Terima kasih Aimam ya. Terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada? Pas ya. Baiklah, untuk semuanya Ibu yang menyimpulkan dari kesemua pelajaran ini yang kita bahas hari ini ya, guna sekali untuk kita biar kalian tahu, biar kalian tidak berbuat seperti orang-orang terdahulu yang telah berbuat mencemari tanah, air dan udara ya. Pola pikir kita dirubah, mindset kita dirubah, terus hati kita dibersihkan ya. Kenapa? Kalau semuanya kita rubah, mulailah dari diri sendiri, baru kita kasih tahu kepada orang lain. Dimulai dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana aku ingin merubah dunia? Kita tidak bisa merubah teman atau merubah orang lain secara drastis. Mulailah rubah diri sendiri, ya. Baik, yang berikutnya kerjakan ini anak. Buat nama dan kelas. Buat nama boleh satu-satu. Ya, bagi ya. Bagi. Nih, dibagi-bagi lagi. Nih juga. Bagi. Nih. 2, ya. Ini dia apanya? Kurang nak 2, ada 2? Lebih? 2. Kurang 1. Oke. Nih. Udah tadi? Sini ya. Sini. Nih. Ada yang kurang? Pas? Boleh langsung jawab di bawahnya, boleh. Aktivitas manusia apa yang paling banyak menyebabkan pencemaran di sekitar kita? Sangat familiar ya jawabannya. Buat nama. Katanya yang kedua, pencemaran air, udara, dan tanah dapat membahayakan kehidupan manusia. Mengapa, kata dia? Jadi intinya ya nak, kita hidup tidak untuk hari ini ya. Anak cucu kita juga butuh kehidupan ya. Mereka juga ingin menikmati alam yang indah seperti yang kita rasakan sekarang ini, ya kan? Boleh. Apa kira-kira yang paling banyak menyebabkan pencemaran di sekitar kita? Pilih salah satu aja ya. Jangan semuanya, banyak betul. Satu-satu aja. Yang penting padat jawabannya. Nih, pilih satu-satu aja. Ya, yang ketiga, hubungan antar gaya hidup manusia dan kerusakan lingkungan. Bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan siswa? Apa hubungannya gaya hidup? Pilih salah satu aja. Itulah. Boros. Gaya hidupnya sangat. Satu aja, salah satu aja pilih ya.
Boros. Pilih salah satu aja ya, Nak. Status ay. Oh iya. Gaya hidup manusia ternyata berhubungan sekali ya dengan gaya hidup manusia berhubungan sekali dengan kerusakan lingkungan ya. Gak disangka rupanya gaya hidup kita menentukan apa tuh pertanyaannya? Nomor 5. Coba, apa manfaat menjaga lingkungan nyaman belajar di sekolah? Iya, terhindar dari penyakit. Udah oke. Pak sudah siap? Udah ada yang siap? Udah. Dia periksa lagi jawabannya ya. Yang ini udah. Apa manfaat menjaga lingkungan bagi kesenangan belajar di sekolah? Udara menjadi segar dan sehat. Oke. Tanam. Diperiksa lagi. Oke. Yang lain? Alia udah? Coba lihat Ibu. Membuang limbah rumah tangga. Oke. Pandi udah? Ya, oke. Agar terasa nyaman. Beda-beda jawabannya ya? Iya, Bu. Bagus. Beda-beda nampak jawabannya, Ibu lihat. Bervariasi ya jawabannya. Jadi mulai dari sekarang diingatkan teman-teman yang merusak lingkungan, yang membuang sampah sembarangan ya Nak. Lingkungan untuk kita, oleh dan dari kita ya. Udah. Iya, boleh. Gaya hidup konsumtif itu apa? Gaya, ada yang bisa menjawab? Pak Is bertanya, gaya hidup konsumtif. Ada yang bisa menjawab? Gaya hidup konsumtif. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Gaya hidup konsumtif. Ada yang bisa menjawab? Ada anak-anak Ibu? Imam ada? Yang lain? Alia? Gaya hidup konsumtif. Ada yang tahu? Lagi nyari? Dah? Nggak ada? Ya, gaya hidup konsumtif itu gaya hidup yang jajan berlebihan, makan aja nih ingatnya, ya. Konsumtif untuk makan aja, untuk isi perut. Iya kan? Kalau kita banyak jajan-jajan, apa yang timbul? Sampah. Gaya hidup konsumtif
Gaya hidup yang boros. Boros tahu kan? Konsumtif. Misalnya dia udah makan nih, tapi lihat jualan di sana enak, dibelinya. Sebenarnya itu bukan kebutuhan ya nak, itu hanya lapar mata, tidak kebutuhan. Jadi dia konsumtif, menghabiskan banyak untuk makanan. Iya boros lah. Misalnya Pak Ais sudah makan di rumah, dikasih jajan 10.000. Datang ke sekolah jajan lagi. Ada nggak sampahnya kalau beli jajanan? Ada. Itulah gaya hidup konsumtif. Sampahnya dibuang sembarangan. Nggak boleh. Bagus uangnya ditabung. Ada lagi yang diragukan atau yang ditanyakan? Enggak. Gaya hidupnya konsumtif, boros. Makan aja pikirannya. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Ada ya. Sebenarnya makan kan memang kebutuhan ya, tapi tidak boleh berlebihan. Nabi mengajarkan tidak boleh berlebihan. Yang berlebihan jadinya membazir, ya kan? Makanlah seperlunya, secukupnya, jangan sampai kenyang. Tidak disarankan, Nabi katanya bersendawa ya. Dah, lagi ada yang mau bertanya lagi? Apa itu konsumtif? Di Riau ini bank sampah di mana? Apa? Di Riau ini bank sampah di mana? Di Riau? Bank sampah di Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru ini misalnya sampah diambil ke komplek-komplek. Pak Is tahu kan yang ada pick up sampah yang di komplek yang ambil. Kita bayar per bulan tahu anak-anak ibu? Ya kan kayak sekolah kita juga ada. Lalu nanti mobil itu akan menggiring sampahnya di pembuangan, ada tongnya dekat ini. Kalau dulu di Pasar Kodim pembuangannya. Nah, kalau sekarang udah dirubah di Kulim. Nanti sampah itu dikumpulkan semua, ada yang dibakar, dipisahkan dulu ya nak. Ada yang organik, ada anorganik, dipisahkan orang itu dulu. Ada yang dipres, ada yang dibakar, ada yang dijadikan pupuk organik. Kayak nasi busuk itu, habis itu ikan busuk bisa jadi pupuk. Dia diurai kembali, lalu dijadikan pupuk alami. Ya, kalau yang tidak bisa didaur ulang itu dimusnahkan, tapi kalau yang bisa didaur ulang dan bisa menjadikan uang dijual kembali, dibuat lagi kerajinan. Itu makanya adanya 3R itu tadi, reduce, reuse dan recycle ya. Udah selesai? Udah, kumpulkan kembali. Udah, oke. Udah siap ya semua? Oke. Ya. Hah? Nanti ya. Dah, kumpulkan. Oke. Kelompok 3. Itu Bu. Udah ya. Nih. Oke, makasih. Dah. Kita ice breaking sebentar. Berdiri di meja masing-masing aja. Berdiri di meja masing-masing. Berdiri. Oke, berdiri. Stand up, berdiri. Oke. Dah, mulai. Tangannya ke atas. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, kepala. Banyak yang nggak fokus. Coba ulangi lagi. Kepala,
pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Banyak enggak fokus. Dah, tangannya dikataskan. Gimana? Capek? Ya. Dah, pegang. Urut temannya. Ya. Alicia, oke. Ya, Alicia, oke. Relax ya. Capek kan nulis tadi? Berbalik lagi. Ya. Alicia lagi. Pak Is, Andrew ya. Udah. Nah, pelan-pelan. Dah. Oke, dah. Tepuk semangat. Semangat. Yes, duduk kembali. Dah. Untuk yang kertas sticky note-nya yang udah Ibu kasih, silahkan tempel secepatnya emoji hari ini di papan tulis. Cepat. Apa perasaan anak-anak Ibu hari ini? Cepat, tempelkan. Ya, bebas ya. Oke, silakan dibaca nanti. Nah, lagi. Siapa? Andrew, oke. Ya. Oke. Emoji hari ini. Oke. Wow, cepat bisa nah Alicia. Dah? Oke. Dah, mantap ya. Untuk hari ini papan tulis kita bervariasi berwarna. Emojinya bisa dilihat. Ada nampaknya senang semua nih. Semangat anak-anak Ibu. Ceria ya. Oke. Ini emoji siapa? Sangat senang katanya. Dah. Ya. Jadi udah paham ya? Pelajaran kita hari ini mengenai pencemaran udara, air, limbah, tanah, dan hubungannya dengan lingkungan ya. Ibu harapkan anak-anak Ibu paham tentang materi hari ini dan dapat diaplikasikan di rumah ya nak ya. Ketika ada orang membuang sampah sembarangan, kamu nasihati, itu tidak bagus ya. Nah, yang berikutnya yaitu materi besok kita akan membahas tentang interaksi sosial ya. Interaksi sosial yang ada di lingkungan kita. Anak-anak Ibu ingatkan untuk minggu depan silakan membawa HP. Kalau yang punya HP, kalau yang punya laptop silakan membawa karena besok kita akan membahas tentang jenis-jenis interaksi sosial yang ada di sekitar kita ya. Jangan lupa ya, besok kita membawa handphone. Boleh laptop kalau yang tidak punya handphone, ya. Wifi-nya jangan lupa diisi sekaligus ya. Ya, jadi kesimpulannya anak-anak Ibu udah paham semua ya? Apa yang kita pelajari hari ini, Ibu harapkan semuanya anak-anak Ibu bisa mengambil pesan kita pada hari ini ya. Artinya apa? Kalian menjaga lingkungan, kalian mengubah pola pikir untuk diri kalian, anak cucu kalian ke depannya, ya kan? Darel mau jadi seperti ini aja? Tidak kan? Pasti ingin berkelanjutan ya. Nanti Darel besar, menikah, punya pekerjaan yang layak, menikah. Jadi anak cucunya bisa menikmati nuansa asri seperti ini ya. Jangan sampai punah ya. Jadi Ibu harapkan seperti itu ya. Jangan lupa ya, minggu depan anak Ibu membawa HP, kita membahas tentang interaksi sosial ya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak?
Ya, boleh silakan bukunya dikumpulkan. Ya, bukunya dikumpulkan. Buku-bukunya dikumpulkan, ya. Coba dihitung kembali buku-buku kita. Buku-buku kita ada berapa tadi? 17. 17. Coba hitung. Kumpulkan di sini. Ya. Ya, oke. Udah? Dah. Coba perhatikan karena kita udah belajar 2 jam pelajaran. Ada sampah nggak di bawah kaki-kaki mejanya? Yakin? Bersih? Oke. Coba perhatikan lagi. Ada sampah di kaki-kaki, di bawah kaki? Nggak ada. Bersih? Sampah yang di meja-meja coba diperhatikan. Ada? Silakan buang dulu. Ya, ada sampahnya silakan dibuang dulu. Ah ya. Ya, kalau ada sampah silakan dibuang dulu ya, Nak. Ciptakanlah lingkungan yang bersih. Dah? Udah? 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 Udah semua? Udah bersih? Tidak ada sampah lagi di bawah mejanya? Ya. Ya, untuk pelajaran hari ini kita membahas ini udah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Semangat pelajaran hari ini, semangat pembelajarannya. Silakan Darel disiapkan. Ya, gerak. Sudah mulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk berikut-berikutnya belajar lagi di rumah dan lebih giat lagi. Silakan dari kelompok 1 dulu keluar. Salam ya. Alicia. Istirahat ya. Dah kelompok 2 silakan. Punguti kertas teman itu ya, Nak. Tuh yang jatuh tuh. Oke, kelompok 3. Siti. Alia, Pandi. Oke. Terima kasih.